Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Jaka Pramana, MMMPD, dan Ibu Devi Rahmiati, SPD MPD, sebagai dosen pada mata kuliah ini. Dan juga teman-teman mahasiswa semua yang saya banggakan. Semoga pada kesempatan ini kelompok kami bisa melakukan presentasi dengan lancar. Baik, topik yang akan kita bahas hari ini sesuai dengan tugas yang diberikan oleh dosen, yaitu mengenai strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Saya Hedi Sundaka dengan NPM 215060028 selaku moderator yang bertugas akan memandu jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Hedi Sundaka dengan NPM 215060028. Yang kedua ada Sopawati Hilmia dengan NPM 215060009, dan yang terakhir Hamawati Iskandar Putri dengan NPM 215060030. Baik, untuk mengefektifkan waktu, selanjutnya akan saya serahkan kepada pemateri pertama. Saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian dari strategi. Menurut Kozma dan Gofur, secara umum menjelaskan bahwa strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang dipilih, yaitu yang dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta didik menuju tercapainya tujuan pembelajaran tertentu. Jadi, strategi pembelajaran itu suatu cara yang digunakan guru dalam proses pembelajaran untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran tertentu dan merupakan suatu rencana, tindakan, atau rangkaian kegiatan yang termasuk di dalamnya menggunakan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Pada pembelajaran yang kedua, yaitu pengertian pembelajaran strategi peningkatan kemampuan berpikir. Menurut Wina Sanjaya, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB adalah strategi pembelajaran yang menyandarkan dua sisi, yaitu proses dan hasil belajar. Pada sisi proses, belajar diarahkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir, sedangkan di sisi hasil belajar diarahkan untuk mengkonstruksi pengetahuan atau penguasaan materi pembelajaran baru. Jadi strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir itu yaitu pembelajaran yang bertumpu kepada pengembangan kemampuan berpikir siswa melalui telaah fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajukan. Baik, selanjutnya yaitu latar belakang filosofis dan psikologis SPPKB. Yang pertama, pada latar belakang filosofis, di landasan filosofis, SPPKB dapat dilihat dari bagaimana pengetahuan itu bisa diperoleh manusia. Dapat didekati dari dua pendekatan yang berbeda, yaitu pendekatan rasional dan pendekatan empiris. Di dalam rasionalisme menyatakan bahwa pengetahuan menunjuk kepada objek dan kebenaran itu merupakan akibat dari deduksi logis. Aliran rasionalis menekankan pada rasio, logika, dan pengetahuan deduktif. Berbeda dengan aliran rasionalis, aliran empiris lebih menekankan kepada pentingnya pengalaman dalam memahami setiap objek. Kemudian, yang kedua ada latar belakang psikologis, yaitu landasan psikologi SPPKB adalah aliran psikologis kognitif. Menurut aliran kognitif, belajar pada hakikatnya merupakan peristiwa mental, bukan peristiwa behavioral. Jadi, sebagai peristiwa mental, perilaku manusia tidak semata-mata merupakan gerakan fisik saja, akan tetapi yang lebih penting adalah adanya faktor pendorong yang menggerakkan fisik itu. Selanjutnya ada hakikat kemampuan berpikir dalam SPPKB. Jadi, SPPKB bukan hanya sekedar model pembelajaran yang diarahkan agar peserta didik dapat mengingat dan memahami berbagai data, fakta, atau konsep. Akan tetapi, bagaimana data, fakta, dan konsep tersebut dapat dijadikan sebagai alat untuk melatih kemampuan berpikir siswa dalam menghadapi dan memecahkan suatu persoalan. Karena kemampuan berpikir memerlukan keingatan dan memahami. Oleh sebab itu, kemampuan mengingat adalah bagian terpenting dalam mengembangkan kemampuan berpikir. Artinya, belum tentu seseorang yang memiliki kemampuan mengingat dan memahami memiliki kemampuan juga dalam berpikir. Sebaliknya, kemampuan berpikir seseorang sudah pasti diikuti oleh kemampuan mengingat dan memahaminya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu karakteristik SPPKB.
Yang pertama, proses pembelajaran melalui SPPKB menekankan kepada proses mental siswa secara maksimal. Jadi SPPKB bukan model pembelajaran yang hanya menuntut siswa sekedar mendengar dan mencatat, tetapi menghendaki aktivitas siswa dalam proses berpikir. Yang kedua, SPPKB dibangun dalam nuansa dialogis dan proses tanya-jawab secara terus-menerus. Jadi pada proses pembelajaran ini melalui dialog dan tanya-jawab itu diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berpikir siswa yang pada gilirannya kemampuan berpikir itu dapat membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan yang mereka konstruksikan sendiri. Yang ketiga, SPPKB adalah model pembelajaran yang menyandarkan kepada dua sisi yang sama pentingnya, yaitu sisi proses dan hasil belajar. Nah, jadi proses belajar diarahkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir, sedangkan hasil belajar itu diarahkan untuk mengkonstruksi pengetahuan atau penguasaan materi pembelajaran baru. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada perbedaan SPPKB dengan pembelajaran konvensional. Yang pertama, SPPKB menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar. Artinya, peserta didik berperan aktif dalam setiap proses pembelajaran dengan cara menggali pengalamannya sendiri. Sedangkan dalam pembelajaran konvensional, peserta didik ditempatkan sebagai objek belajar yang berperan sebagai penerima informasi secara pasif. Yang kedua, dalam SPPKB, pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata melalui penggalian pengalaman setiap siswa. Sedangkan dalam pembelajaran konvensional, pembelajaran bersifat teoritis dan abstrak. Yang selanjutnya, yang ketiga dalam SPPKB, perilaku dibangun atas kesadaran diri. Sedangkan dalam pembelajaran konvensional, perilaku dibangun atas proses kebiasaan. Yang keempat, dalam SPPKB, kemampuan didasarkan atas penggalian pengalaman. Sedangkan dalam pembelajaran konvensional, kemampuan diperoleh melalui latihan-latihan. Yang kelima, tujuan akhir dari proses pembelajaran melalui SPPKB adalah kemampuan berpikir melalui proses menghubungkan antara pengalaman siswa dengan kenyataan. Sedangkan dalam pembelajaran konvensional, tujuan akhirnya adalah penguasaan materi pembelajaran. Yang keenam, dalam SPPKB, tindakan atau perilaku dibangun atas kesadaran diri sendiri. Misalnya, individu melakukan perilaku tertentu karena ia menyadari bahwa perilaku itu merugikan dan tidak bermanfaat. Sedangkan dalam pembelajaran konvensional, tindakan atau perilaku individu didasarkan oleh faktor dari luar. Misalnya, individu tidak melakukan sesuatu disebabkan takut hukuman. Yang ketujuh, dalam SPPKB, pengetahuan yang dimiliki setiap individu selalu berkembang sesuai dengan pengalaman yang dialaminya. Oleh sebab itu, setiap peserta didik bisa terjadi perbedaan dalam memaknai hakikat pengetahuan yang dimilikinya. Dalam pembelajaran konvensional, hal ini tidak mungkin terjadi. Kebenaran yang dimiliki bersifat absolut dan final, oleh karena pengetahuan dikonstruksikan oleh orang lain. Yang terakhir, yang kedelapan, tujuan yang ingin dicapai oleh SPPKB adalah kemampuan siswa dalam proses berpikir untuk memperoleh pengetahuan. Maka, kriteria keberhasilan ditentukan oleh proses dan hasil belajar. Sedangkan dalam pembelajaran konvensional, keberhasilan pembelajaran biasanya hanya diukur dari tes. Yang selanjutnya ada tahapan-tahapan pembelajaran, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan belajar. Ada 6 tahap dalam SPPKB. Setiap tahap dijelaskan pada berikut ini. Yang pertama, tahap orientasi. Pada tahap ini, guru mengkondisikan siswa pada posisi siap untuk melakukan pembelajaran. Tahap orientasi dilakukan dengan pertama, penjelasan tujuan yang harus dicapai, baik tujuan yang berhubungan dengan proses pembelajaran atau kemampuan berpikir yang harus dimiliki siswa. Yang kedua, penjelasan proses pembelajaran yang harus dilakukan siswa dalam setiap tahapan proses-proses pembelajaran. Yang kedua, ada tahap pelacakan. Tahap pelacakan adalah tahap penjajakan untuk memahami pengalaman dan kemampuan dasar siswa sesuai dengan tema atau pokok persoalan yang akan dibicarakan. Melalui tahapan inilah, guru mengembangkan dialog dan tanya jawab untuk mengungkapkan pengalaman apa saja yang dimiliki siswa yang dianggap relevan dengan tema yang akan dikaji. Yang selanjutnya, yang ketiga, tahap konfrontasi. Tahap konfrontasi
adalah tahap penyajian persoalan yang harus dibicarakan dengan tingkat kemampuan dan pengalaman siswa. Untuk merangsang peningkatan kemampuan siswa, pada tahapan ini guru dapat memberikan persoalan-persoalan yang dilematis yang memerlukan jawaban atau jalan keluar. Yang keempat, tahap inquiry. Tahap inquiry adalah tahapan terpenting dalam SPPKB. Nomor 5, tahap akomodasi. Tahap akomodasi adalah tahapan pembentukan pengetahuan baru melalui proses penyimpulan. Pada tahapan ini, siswa dituntut untuk dapat menemukan kata-kata kunci sesuai dengan topik atau tema pembelajaran. Pada tahapan ini, melalui dialog, guru membimbing agar siswa dapat menyimpulkan apa yang mereka temukan dan mereka pahami sekitar topik yang dipermasalahkan. Yang keenam, tahap transfer. Tahap transfer adalah tahapan penyajian masalah baru yang sepadan dengan masalah yang disajikan. Tahapan transfer dimaksudkan sebagai tahapan agar siswa mampu mentransferkan kemampuan berpikir setiap siswa untuk memecahkan masalah-masalah baru. Pada tahapan ini, guru dapat memberikan tugas-tugas yang sesuai dengan topik pembahasan yang diberikan. Materi selanjutnya ada keunggulan dan kekurangan dalam SPPKB. Keunggulan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau yang sering disebut SPPKB adalah sebagai berikut. Yang pertama, SPPKB menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar. Artinya, peserta didik berperan aktif dalam setiap proses pembelajaran dengan cara menggali pengalamannya sendiri. Yang kedua, dalam SPPKB, pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata melalui penggalian pengalaman setiap siswa tersebut. Yang ketiga, dalam SPPKB, perilaku dibangun atas kesadaran diri sendiri. Yang keempat, dalam SPPKB, kemampuan disajikan atas penggalian pengalaman. Selanjutnya, yang kelima, tujuan akhir dari proses pembelajaran melalui SPPKB adalah kemampuan berpikir melalui proses menghubungkan antara pengalaman dan kenyataan. Yang keenam, dalam SPPKB, tindakan atau perilaku dibangun atas kesadaran diri sendiri. Misalnya, individu tidak melakukan perilaku tertentu karena ia menyadari bahwa perilaku itu merugikan dan tidak bermanfaat. Yang ketujuh, dalam SPPKB, pengetahuan yang dimiliki setiap individu selalu berkembang sesuai dengan pengalaman yang dialaminya. Oleh sebab itu, setiap peserta didik bisa terjadi perbedaan dalam memaknai hakikat pengetahuan yang dialaminya. Yang terakhir, yang kedelapan, tujuan yang ingin dicapai oleh SPPKB adalah kemampuan siswa dalam proses berpikir untuk memperoleh pengetahuan. Maka kriteria keberhasilan ditentukan oleh proses dan hasil belajar siswa tersebut. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya saya akan membahas kekurangan dari SPPKB. Yang pertama, SPPKB membutuhkan waktu yang relatif banyak, sehingga jika waktu pelajaran singkat, maka tidak akan berjalan dengan lancar. Jadi dalam strategi ini tidak akan berjalan lancar jika waktu pelajarannya itu terlalu singkat, karena dalam strategi ini membutuhkan waktu yang relatif banyak. Yang kedua, siswa yang memiliki kemampuan berpikir rendah akan kesulitan untuk mengikuti pelajaran, karena siswa selalu akan diarahkan untuk memecahkan masalah-masalah yang diajukan. Jadi di strategi ini, siswa itu diarahkan untuk memecahkan masalah-masalah yang diajukan. Oleh karena itu, siswa membutuhkan kemampuan berpikir yang tinggi. Namun, tidak semua siswa itu memiliki kemampuan berpikir yang tinggi. Jadi, bagi siswa yang memiliki kemampuan berpikir rendah, mereka itu akan mengalami kesulitan. Yang selanjutnya, guru atau siswa yang tidak memiliki kesiapan akan SPPKB akan membuat proses pembelajaran tidak dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya, sehingga tujuan yang ingin dicapai tidak dapat terpenuhi. Yang terakhir, SPPKB hanya dapat diterapkan dengan baik pada sekolah yang sesuai dengan karakteristik SPPKB itu sendiri. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas dasar pertimbangan pemilihan SPPKB. Yang pertama, tujuan yang ingin dicapai. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan yang berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai, di antaranya apakah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai berkenan dengan aspek kognitif, afektif, atau psikomotor. Kemudian bagaimana kompleksitas tujuan
pembelajaran yang ingin dicapai, apakah tingkatnya tinggi atau rendah. Kemudian, apakah untuk mencapai tujuan itu memerlukan keterampilan akademis. Kemudian yang terakhir, jika pelajaran yang hanya mementingkan pembentukan fisik seperti pelajaran olahraga, maka tidak sesuai dengan tujuan dari SPPKB. Yang kedua, bahan atau materi pembelajaran. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan dengan bahan atau materi pembelajaran, diantaranya apakah materi pelajaran itu berupa fakta, konsep, hukum, atau teori tertentu. Kemudian, apakah mempelajari materi pembelajaran itu memerlukan prasyarat tertentu atau tidak. Dan terakhir, apakah tersedia buku-buku sumber untuk mempelajari materi itu. Yang terakhir, yaitu siswa. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan diantaranya apakah strategi pembelajaran sesuai dengan tingkat kematangan siswa. Kemudian apakah strategi pembelajaran itu sesuai dengan minat, bakat, dan kondisi siswa. Yang terakhir, apakah strategi pembelajaran itu sesuai dengan gaya bahasa belajar siswa. Baik, selanjutnya saya akan membahas upaya pemecahan masalah SPPKB. Yang pertama itu meningkatkan daya neokorteks. Di sini saya akan menjelaskan apa itu neokorteks. Neokorteks adalah bagian dari otak manusia yang dikenal dengan otak berpikir. Neokorteks ini terbagi atas dua bagian, yaitu otak kiri dan kanan. Kemudian neokorteks ini menyimpan kecerdasan yang lebih tinggi seperti penalaran, berpikir secara intelektual, membuat keputusan, bahasa perilaku yang baik, serta kendali motorik sadar dan penciptaan gagasan. Dan di dalam neokorteks ini tempat informasi yang diterima oleh panca indera manusia. Contohnya itu ketika mata kita melihat sesuatu hal yang aneh, maka neokorteks akan bekerja untuk menganalisisnya. Jadi upaya untuk pemecahan masalah SPPKB ini yang bisa kita lakukan dengan meningkatkan daya neokorteks. Kemudian yang kedua, meningkatkan kecerdasan multiple inteligensi. Apa itu multiple inteligensi? Dalam Frames of Mind mendefinisikan 6 jenis inteligensi atau kerangka pikiran yang masing-masing berbeda, dapat ditelusuri hingga bagian terpisah dari otak manusia. Sebelumnya itu dikenal dengan bakat, kecakapan, kapasitas, kemampuan, atau kekuatan manusia, tetapi tidak disebut inteligensi atau kecerdasan. Jadi upaya pemecahan masalah SPPKB ini bisa dilakukan dengan meningkatkan kecerdasan multiple inteligensi atau MI. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tahapan memecahkan masalah dengan SPPKB. Yang pertama yaitu penyelesaian masalah dengan tahap orientasi. Tahapan ini bisa dimulai dengan mengidentifikasi karakteristik peserta didik yang di dalam kelas. Kemudian membuat pendidik menggunakan analisis urutan fungsi otak kiri untuk mendekati peserta didik. Hal ini bertujuan agar solusi mendekati yang didapatkan dengan menggunakan logika akan membuat pendidik mengerti dengan apa yang diinginkan oleh peserta didik. Kemudian ketika peserta didik sudah didekati, pendidik akan mereview kembali dengan data-data yang sudah dimilikinya. Jika terkendala dengan solusi yang digunakan, maka pendidik akan mencari solusi yang lain. Yang selanjutnya, penyelesaian masalah dengan tahap pelacakan. Jadi yang bisa dilakukan oleh pendidik pada tahap ini adalah membuat peserta didik mengingat kembali peristiwa yang dilaluinya yang berhubungan dengan materi pelajaran yang akan dipelajari. Kemudian dilakukan dialog, di mana dialog tersebut bisa membuat perasaan peserta didik menjadi senang atau sedih, sehingga apa yang akan terjadi nantinya lama disimpan di dalam otak. Kedua perlakuan tersebut adalah suatu cara untuk meningkatkan kemampuan berpikir di belahan otak kanan peserta didik. Yang ketiga, penyelesaian masalah dengan tahap konfrontasi. Pada tahap ini,
pendidik memikirkan permasalahan yang berbeda dengan materi pelajaran yang sama. Pelaksanaannya bisa dilakukan dengan bermain. Kegiatan yang dilakukan dengan bermain adalah salah satu meningkatkan kinerja anak-anak, karena bermain merupakan hal yang paling menyenangkan. Ketika peserta didik melakukan kegiatan yang diminta guru, rasa penasaran akan muncul. Jadi rasa penasaran ini merupakan salah satu meningkatkan kinerja otak kiri dan kanan. Kemudian yang keempat, penyelesaian masalah dengan tahap inquiry. Pada tahap ini, peserta didik akan diarahkan untuk berpikir logis dan dapat menganalisis setiap permasalahan yang diberikan oleh pendidik, sehingga peserta didik dapat belajar berpikir kritis. Jika peserta didik sudah dapat berpikir kritis, akan digunakan dalam mencari solusi. Sama dengan tahap konfrontasi, pada tahap ini fungsi otak kiri yang akan bekerja. Kemudian, penyelesaian masalah dengan tahap akomodasi. Tahap ini adalah tahap yang menggabungkan fungsi masing-masing belahan neokorteks. Contoh, dalam menggunakan bahasa sendiri untuk mencatat di buku, kemudian memberikan aneka warna, bentuk, kreativitas untuk memudahkan mengingat catatan yang dibuat. Pada tahap ini, fungsi otak kiri juga akan dilatih dengan menggunakan urutan peristiwa yang dialami, menyimpulkan apa yang menjadi, menganalisis setiap yang ditemukan dengan diskusi kelas, dan logika peserta didik akan menyimpulkannya. Yang terakhir, penyelesaian masalah dengan tahap transfer. Pada tahap ini, pendidik akan memberikan tugas tentang permasalahan yang ada kaitannya dengan materi yang sudah dipelajari. Otak kanan dan kiri peserta didik akan berpikir untuk menyelesaikan tugas yang diberikan pendidik. Analisis, logika berpikir sangat diperlukan dan kreativitas peserta didik akan nampak dengan masalah yang baru ditemukannya. Baik, yang selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Jadi, SPPKB ini merupakan strategi pembelajaran yang mana tujuan akhir dari pembelajarannya adalah siswa terlatih mengungkapkan ide-ide untuk memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan materi yang diajarkan. Tidak hanya memecahkan permasalahan, siswa juga terlatih dalam berpikir kritis dan kreatif, di mana pada hakikatnya proses pembelajaran melalui SPPKB ini menekankan pada proses mental siswa secara maksimal. SPPKB bukan model pembelajaran yang hanya menuntut siswa sekedar mendengar dan mencatat, tetapi menghadapi aktivitas siswa dan proses berpikir. Baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.